Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar? Bersama saya, Siti Aryani, dalam mata pelajaran Seni dan Budaya. Melanjutkan pembelajaran kita dalam manajemen pergelaran tari. Tapi sebelum itu, perlu anak-anakku mengetahui kembali kompetensi dasar yang terdapat pada manajemen pergelaran tari. Kompetensi dasar itu terdiri dari merancang manajemen pergelaran tari, kemudian menerapkan manajemen dalam pergelaran tari. Adapun submateri yang terdapat pada pertemuan kita kali ini yaitu fungsi manajemen pergelaran tari dan pembentukan panitia pergelaran tari. Nah, sebelum lanjut kepada materi, perlu anak-anakku mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mampu membedakan atau membandingkan fungsi manajemen secara umum dan manajemen untuk kegiatan pergelaran tari. Kedua, mampu menerapkan fungsi manajemen dalam kegiatan pergelaran tari. Ketiga, mampu membedakan atau membandingkan tugas dan tanggung jawab setiap susunan kepanitiaan kegiatan pergelaran tari. Keempat, mampu menerapkan susunan kepanitiaan dalam kegiatan pergelaran tari. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi manajemen pergelaran tari bagian kedua. Tapi sebelum itu, perlu kita memahami kembali apa sih sebenarnya arti dari kata manajemen, pergelaran, dan kata tari. Yuk kita lihat. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu management. Kemudian ada berasal dari bahasa Italia yaitu manegio. Dan yang ketiga dari bahasa Latin yaitu managiare. Dan semuanya memiliki arti yang sama yaitu mengurusi, mengendalikan, dan menangani. Bahkan ada yang mengatakan bahwa manajemen itu merupakan suatu susunan atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Sedangkan kata pagelaran itu merupakan suatu pertunjukan. Dan kata tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan lewat sebuah bentuk gerak. Jadi, manajemen pergelaran tari merupakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian dalam mengelola dan memasarkan produk karya seni tari yang diciptakannya kepada masyarakat. Tentunya kan setiap hasil dari sebuah pertunjukan tentu tujuan utama ingin mempertunjukkan kepada masyarakat atau halayak. Masih ingat prinsip-prinsip dalam manajemen pergelaran tari? Ya, ada 6. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Dan ketiga, tertib dan disiplin. Keempat, kesatuan komando. Kelima, semangat kesatuan. Dan yang terakhir adalah keadilan dan kejujuran. Bagaimana? Sudah ingat pembelajaran kita minggu lalu? Nah, sekarang kita masuk pada
fungsi dari manajemen pergelaran tari. Fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari 1. Pengawasan atau controlling. Yang kedua, pergerakan atau actuating. Ketiga, pengorganisasian atau organizing. Dan terakhir, keempat, sebuah perencanaan atau planning. Kita lihat satu-satu. Fungsi perencanaan atau planning. Di sini, perencanaan itu atau planning merupakan upaya untuk mencapai dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan. Jadi perencanaan itu sangat dibutuhkan, bukan hanya dalam bentuk pementasan, tetapi dalam kehidupan kita juga tentu membutuhkan sebuah perencanaan. Contohnya saja anak-anakku harus memiliki sebuah perencanaan dalam sebuah studi. Ya, jadi hari ini mungkin kita punya perencanaan atau planning dengan berbagai banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Nah, apa yang harus anak-anakku lakukan? Ya tentu dari dalam satu hari mungkin ada 4 mata pelajaran dan semua mata pelajaran itu memiliki tugas. Nah, anak-anakku harus punya planning yang mana dulu yang harus didahulukan. Ini salah satu contoh yang paling konkret dalam kehidupan kita. Apalagi jika kita diberi tugas dalam kerja kelompok. Tentu anak-anakku harus memiliki sikap bagaimana bisa bekerja sama. Ya, harus ada istilahnya kolaborasi. Ingat, kolaborasi itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Berarti kita harus melihat interaksi kita di situ. Apakah interaksi kita dengan teman sendiri bisa berjalan dengan baik atau tidak? Kalau tidak, berarti akan menimbulkan sebuah masalah. Tentunya tugas yang diberikan tadi oleh guru tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, kemudian di sini dalam sebuah konsep manajemen memiliki dasar. Yang pertama yaitu what atau apa. Kemudian why atau kenapa. Ketiga, ada kata where, di mana. Dan keempat, ada kata when atau kapan. Kemudian ada kata who atau siapa. Dan terakhir ada kata how yang artinya bagaimana. Kelima, kata ini merupakan kata tanya. Tentu ada kaitannya dengan konsep dasar dalam manajemen kegiatan pergelaran tari. Kita bisa lihat dalam bentuk contoh kalimat pertanyaan. Yang pertama, apa tema dan jenis kegiatan pergelaran tari yang akan dilaksanakan? Tentu setiap kegiatan memiliki tema. Ya, contohnya tema tentang pendidikan. Jadi kita bisa berbuat karya dalam melihat tema tersebut. Kemudian, kenapa tema dan jenis kegiatan pergelaran tari tersebut dikembangkan? Jadi ada kata pertanyaan kenapa atau why. Ketiga, di mana kegiatan pergelaran tari itu akan dilaksanakan? Ya, jelas. Ini membutuhkan sebuah keterangan di mana atau where. Ya, dalam bentuk apakah tanggal, bulan, tahun, atau hari dan jam. Itu sangat dibutuhkan untuk memberikan sebuah keterangan. Keempat, kapan? Tentu kapan dengan ada kata kapan kegiatan pergelaran tari itu akan dilaksanakan. Ya, kapan? Kelima, ada siapa pelaku seninya. Nah, di sini tentunya yang terlibat adalah para seniman dan para kru dan para pemain yang akan memeriahkan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir ada kata bagaimana cara pelaksanaannya.
Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Merupakan suatu proses pengaturan, proses penetapan, susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang seseorang dalam kegiatan pergelaran tari yang akan dilaksanakan. Makanya dibutuhkan seorang pemimpin dalam sebuah kegiatan atau orang yang bisa diberi tanggung jawab dan diberi kepercayaan. Ketiga, fungsi pergerakan. Fungsi pergerakan ini merupakan usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kata kunci di sini adalah membuat bawahan mengetahui dan mendorong adanya kemauan untuk bisa bekerja. Jadi di sini pimpinan bisa memberikan sebuah contoh yang baik untuk para anggotanya atau kru. Keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Ini juga sangat penting dalam sebuah pertunjukan. Karena apa? Dibutuhkan seseorang yang bisa dipercaya, di mana disebut sebagai pemimpin, ya, disebut sebagai pemimpin. Kemudian dalam hal bahwa pimpinan itu selalu mengawasi sampai di manakah program atau rencana yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Bagian D, pembentukan panitia pergelaran tari. Jadi kita lihat gambar di sini, ini merupakan satu bentuk finish kegiatan pergelaran tari, di mana tentu membutuhkan proses. Dalam proses itu, dengan adanya terbentuk seperti ini, berarti bisa diberikan sebuah kata atau satu kata, yaitu sukses. Di mana kesuksesan itu tentu yang berpegang atau memegang peranan penting adalah panitia. Panitia itu merupakan sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan dan mengurusi hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Jadi panitia di sini memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah pelaksanaan pertunjukan tari. Tugasnya panitia itu berakhir jika kegiatannya selesai. Panitia itu terbagi dari dua. Ada steering committee atau biasa juga disebut sebagai panitia pengarah, dan yang kedua organizing committee atau panitia pelaksana. Panitia pengarah ini merupakan penasehat dan memberi petunjuk kepada kelompok bawahannya dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan panitia pelaksana bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi panitia pelaksana ini lebih banyak di bagian lapangan. Panitia pergelaran tari, ya, itu terdiri dari satu, tim produksi, kedua, tim artistik, dan ketiga, house manager. Ayo kita lihat satu-satu yang mana itu yang dimaksud dengan tim produksi. Tim produksi ini bertugas dan memiliki tanggung jawab terhadap tim produksi dan lebih difokuskan pada persoalan dan pembuatan surat menyurat, rancangan dan pembuatan anggaran atau biaya kegiatan, rancangan dan pembuatan publikasi atau baliho, kemudian ada undangan, kemudian serta berpikir untuk mencari dana di mana dia akan mendapatkan dana dalam pertunjukan tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa ada rancangan-rancangan. Tentunya semuanya ini memiliki seksi-seksi atau kru yang akan terlibat di dalamnya. Tim produksi terdiri dari ada pimpinan produksi,
ada sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, dan tiketing atau bagian tiket. Pimpinan produksi ini merupakan orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu pertunjukan seni. Jadi namanya saja pimpinan, jadi dia punya wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk mengkoordinir semua kru. Yang kedua, sekretaris produksi. Sekretaris, namanya saja sekretaris, berarti orang yang bertanggung jawab dalam pembukuan serta mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni pertunjukan. Jadi sekretaris di sini memiliki tugas dalam membuat surat menyurat, kemudian membuat proposal, membuat bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada bendahara. Bendahara itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan keuangan. Tentunya bendahara di sini memiliki tugas mencatat semua pemasukan masalah keuangan dan masalah pengeluaran. Karena pada akhir sebuah pertunjukan tentu ada yang namanya pertanggungjawaban masalah keuangan. Karena ini masalah keuangan itu sangat sensitif, makanya dibutuhkan yang namanya pertanggungjawaban. Jadi bendahara itu harus betul-betul memperbaiki pembukuan. Nah, kemudian seksi dokumentasi, orang yang bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan. Nah, ini juga penting karena bisa dijadikan sebagai bukti dalam setiap kegiatan, mulai dari awal latihan sampai pada hari H pertunjukan tersebut. Dokumentasi bisa saja dari foto atau mengambil video, dan itu kita lakukan atau diberikan kepada orang yang betul-betul memahami tentang dokumentasi. Seksi publikasi, orang yang bertanggung jawab atas segala urusan promosi dari kegiatan pertunjukan. Bicara soal promosi, ya namanya saja sebuah pertunjukan, tentu kita ingin supaya masyarakat mengetahui pertunjukan tersebut. Makanya inilah bagian dari seksi publikasi untuk mempromosikan pertunjukan tersebut. Bisa melalui ada WA atau media sosial lah. Jadi ada WA, Instagram atau Facebook, atau bahkan bisa melalui web. Seksi pendanaan, orang yang bertanggung jawab terhadap penyediaan yang dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pertunjukan seni. Jadi namanya saja pendanaan berarti siap untuk mencari dana dalam kegiatan tersebut. Dana bisa kita dapat apakah secara pribadi, secara kelompok, atau memasukkan proposal di instansi, atau mencari yang bisa mendukung kegiatan tersebut. Sekarang kita masuk pada seksi bagian tiket. Ini juga penting, karena bagian tiketing itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas penjualan dan pembelian karcis pertunjukan. Ya, seperti yang ada di gedung, biasa ada bagian tiket. Tapi tergantung juga dari pertunjukan yang kita lakukan, apakah menggunakan tiket atau tidak. Dan dilihat juga pertunjukannya, apakah di dalam gedung atau di luar gedung. Kemudian ada host manager. Host manager itu sama dengan pimpinan kerumah tanggaan dalam suatu produk karya seni pertunjukan. Dia memiliki tugas atau bertugas untuk mengemban pelayanan publik serta bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam layanan staf dan layanan publik. Host manager terdiri dari ada keamanan. Ya, keamanan itu penting karena
dalam sebuah pertunjukan tentu melibatkan orang banyak atau masyarakat, makanya membutuhkan yang namanya keamanan. Jadi sekretaris membuat surat perizinan, kemudian disampaikan kepada pemerintah setempat di mana kita melakukan kegiatan pertunjukan tersebut. Yang kedua ada akomodasi. Dalam akomodasi lebih banyak kepada sarana dan prasarana. Jadi apa yang dibutuhkan seperti peralatan musik. Yang ketiga ada konsumsi. Saya rasa ini konsumsi sangat penting. Karena apa? Dalam bekerja dari pagi sampai malam tentu kita membutuhkan asupan. Asupan makanan dan asupan mineral. Makanya konsumsi itu juga berperan penting dalam kegiatan supaya apa yang kita lakukan bisa dengan baik. Yang keempat, transportasi. Ini jika dibutuhkan, ya. Jadi transportasi itu jika dibutuhkan karena menyiapkan kendaraan baik untuk kru atau para pemain. Yang terakhir, seksi gedung. Ya. Seksi gedung orang yang mengurusi atau mencari tempat di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Yang ketiga ada tim artistik. Tim artistik ini merupakan orang-orang yang bertugas untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pementasan, terutama kebutuhan para pemain. Di mana dia lebih berfokus pada rancangan dan pembuatan materi pergelaran tari serta unsur-unsur pertunjukan lainnya. Tim artistik terdiri dari sutradara dan koreografer, pimpinan artistik atau art director, ada stage manager, penata panggung atau skenery, penata cahaya, penata rias dan busana, penata suara, dan penata musik dan sound. Sutradara atau koreografer merupakan orang yang membuat konsep dari pertunjukan dan mengatur alur atau laku dari sebuah pertunjukan tari. Diibaratkan sebuah perang. Sutradara dan koreografer inilah yang memegang peranan yang sangat penting dalam peran tersebut. Karena apa? Dia adalah seorang panglima. Nah, sama hanya dengan sutradara dan koreografer, dia adalah panglima dalam pertunjukan tersebut. Sutradara untuk mengatur para pemain, kemudian koreografer adalah orang yang menciptakan tarian yang tentu tetap mengarah pada tema pada kegiatan tersebut. Ada pimpinan artistik atau art director, menciptakan desain dan konsep panggung yang indah sesuai dengan tema, sehingga penyampaian pesan yang ada pada pertunjukan bisa terlaksana atau tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Jadi dia lebih mengutamakan kepada konsep panggung. Sedangkan stage manager adalah orang yang mengkoordinasikan seluruh bagian yang ada di panggung, yaitu mengatur urutan penonton berdasarkan saran dan arahan dari pimpinan artistik. Jadi dia lebih banyak bersentuhan dengan para penonton. Jadi ada batasan. Kemudian ada penanggung jawab atau skenery. Dia bertugas untuk melaporkan kejadian dan layanan pemesanan yang diminta penyajian karya seni dan prasarana penata artistik berdasarkan pada saat dia membutuhkan alat di mana harus ada dari kedua belah pihak. Sedangkan penata cahaya adalah orang yang mengatur dan bertanggung jawab dalam menentukan pencahayaan pada pementasan. Cahaya juga
berfungsi untuk memberikan rasa atau nuansa pada sebuah pertunjukan. Makanya penata cahaya itu juga memeran penting dalam pertunjukan tersebut. Jadi ada perbedaan suasana. Pencahayaan itu tentu berkaitan dengan lighting, di mana ini harus yang melakukannya adalah orang yang ahli atau tahu atau paham betul tentang bagaimana pencahayaan atau lighting. Karena ada istilahnya lighting spot atau yang menyinari para pemain dalam satu arah saja, dan ada istilahnya lighting follow me atau lampu yang mengikuti pemain di atas panggung kemana pemain berpindah tempat. Penata rias dan busana, tentu ini juga sangat penting, ya, di mana orang yang membuat para pemain menjadi cantik dan busana merupakan kostum. Semuanya ini tetap harus berkaitan dengan yang namanya tema. Penata suara, orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas audio secara keseluruhan selama proses pertunjukan berlangsung. Jadi di sini mempertegaskan pada kualitas dari suara para pemain yang tampil. Karena terkadang ada yang suara pemain itu kecil ataukah terlalu besar ataukah terlalu besar bassnya, makanya dibutuhkan penata suara. Kemudian ada penata musik, ya, jadi orang yang berprofesi mengatur dan atau mengaransemen musik baik untuk single, album, film, seni pertunjukan, bahkan iklan. Jadi penata musik itu juga memiliki peran yang sangat penting, ya, karena kita tahu bahwa musik itu salah satu fungsinya juga memberikan atau menggambarkan suasana dalam pertunjukan. Sekarang kita lihat secara akumulasi dari materi kita. Dalam gambar ini merupakan tari Patenung yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tentunya dalam pembuatannya sudah direncanakan secara matang, makanya harus ada perencanaan. Jadi direncanakan secara matang apa yang mau ditampilkan. Karena ini berkaitan dengan tari patenung atau menenung, maka seorang koreografernya, seorang sutradaranya meminta supaya lebih jelas penggambarannya, akhirnya dimunculkan para pemain atau perempuan yang lagi menenung. Ini bisa dilihat pada layar, ada 3 perempuan di mana satunya memintal benang dan yang satunya lagi atau 2 orang ini masau atau memasukkan benang di sela-sela benang untuk ditenung menjadi sarung. Itulah salah satu bentuk perencanaan, jadi harus betul-betul matang. Nah, di sini kita tetap harus membutuhkan yang namanya kerjasama. Ya, kerjasama yang baik membutuhkan sebuah kesabaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kerjasama, kejujuran, kesabaran, kegotong royongan semuanya dibutuhkan dalam mencapai satu tujuan, yaitu kesuksesan. Sama halnya dengan anak-anakku sekalian, bersabar dalam menempuh ilmu, ya, mulai dari SD, SMP, SMA, tentunya kita melalui secara bertahap dan harus ada perencanaan. Setelah tamat dari SMA, anak-anakku mau kemana? Jadi harus betul-betul mulai dari sekarang memikirkan arah anak-anakku mau kemana setelah tamat. Nah, gambar yang kedua ini tari Pak Dupa Bosara. Dengan hasil seperti ini, tentunya panitia bekerja sama dengan baik, ya. Jadi panitianya baik dari segi tim produksi, house manager, dan
tim artistik. Semuanya bekerja sama dengan baik, dan itulah yang harus anak-anakku juga lakukan di sekolah. Bukan hanya di sekolah, tetapi di lingkungan di mana anak-anakku berada, menerapkan kerjasama yang baik karena tetap membutuhkan yang namanya interaksi. Karena interaksi bukan hanya secara perorangan, tetapi kita lakukan apakah secara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau berinteraksi secara kelompok dengan kelompok. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan materi yang Ibu sajikan sangat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian yang berada di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, untuk menguji kemampuan, anak-anakku bisa melihat satu pertanyaan, manakah fungsi manajemen yang lebih menitik beratkan pada sebuah susunan organisasi atau kegiatan, termasuk diantaranya untuk kegiatan pergelaran tari. Jadi, di sini mencari fungsi manajemen. Nah, kita bisa melihat dalam pengorganisasian, karena pengorganisasian tentu sudah memuat semua tentang kepanitiaan. Nah, anak-anak, itulah materi yang sempat Ibu bawakan hari ini. Teruslah semangat dalam belajar, jangan mudah putus asa ya. Tetaplah belajar meskipun di mana saja, dimanapun kita berada. Pelajaran atau pengetahuan atau pendidikan itu sangatlah penting untuk masa depanku, masa depan anak-anakku sekalian. Baiklah, materi hari ini Ibu tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.